Kalau benar yang dikatakan Ken Ward bahwa implikasi dari pemilu 71 yang curang itu sangat fatal, sangat jauh, bisa terulang di dalam kasus 2024, dan mungkin Indonesia akan ke depan akan menggelar pemilu-pemilu ya, seperti Pilkada 2024 ini, tetapi pemilu-pemilu tidak lebih dari sekedar seremonial untuk reproduksi kekuasaan yang ada. Negara, pemerintah boleh saja mengatakan bahwa KPU sudah selesai memutuskan, otoritas negara boleh saja memutuskan, tapi saya kira melihat amicus curiae dari para guru besar, melihat begitu banyak kalangan akademisi dan intelektual bersuara, itu menunjukkan bahwa otoritas moral atau hari ini Profesor Dr. Magnes Suseno di Mahkamah Konstitusi memberi kritik yang cukup keras tentang pelanggaran etika itu, termasuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi seperti menjadi pemimpin organisasi mafia. Nah, ini saya kira kritik yang sangat serius gitu, dan ini yang ingin saya katakan, yaitu otoritas moral, otoritas etika, otoritas intelektual belum menyatakan urusan pemilu ini selesai. Nah, kita boleh berdebat dengan pemerintah berapa serius kecurangan-kecurangan itu, berapa derajatnya, tapi dalam standar etika soalnya bukan dosis kecurangannya banyak atau tidak, tapi sekali berbuat curang maka dia harusnya didiskualifikasi. Itu seperti kasus pertandingan Olimpiade. Kalau Anda menggunakan doping, nggak peduli berapa dosis doping yang Anda gunakan, kalau Anda terbukti menggunakan doping, Anda akan didiskualifikasi. Kalau Anda telah dinyatakan menang, kemenangan itu akan dicabut gitu. Jadi di situ letak luhurnya nilai etika, dan persis di situ letak pelanggaran. Maju sebagai amicus curiae karena saya merasa kegelisahan saya sebagai warga negara akan kualitas demokrasi kita. Saya selalu katakan di sekian banyak podcast, termasuk diskursus. Jangan salah nih. Bagi saya, Gibran saya simpan dulu. Bicara soal Ganjar, Mahfud, Prabowo, Anies, Muhaimin, semua orang hebat. Plus minus pasti ada lah. Ya. Plus minusnya Prabowo, plus minusnya Mahfud, semua ya, pasti punya plus minus. Tapi saya tidak bisa menerima kehadiran seorang Gibran dalam perhelatan Pilpres tempo hari. Kenapa? Karena MK sudah mengatakan melanggar etik. Dan saya harus menunjukkan sikap konsekuen saya kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, bahwa ketika terjadi pelanggaran etik, kita tidak memberikan ruang kompromi untuk itu, Mbak. Setuju. Saya harus konsekuen dengan itu. Nah, karena itu akhirnya saya bismillah maju sebagai amicus curiae. Dengan demikian bisa dimaknai bahwa harapan saya dari sidang MK yang mudah-mudahan juga memakai amicus brief kita sebagai salah satu pertimbangan adalah MK melakukan koreksi besar-besaran terhadap penyelenggaraan Pilpres yang lalu. Tidak sebatas mengoreksi angka, tapi serba-serbi apa yang publik sebut sebagai kecurangan atau political fraud atau electoral fraud itu juga menjadi salah satu poin dalam putusan hakim. Itu harapan saya. Nah, ada kutipan dari Sumitro Jayahadikusumo bunyinya kurang lebih, selama manusia hidup, dia harus menjaga dignity-nya. Iyalah. Bukan menjaga nyawanya loh. Iya, dignity, kehormatannya, martabatnya, nama baiknya. Nah, kalau kita mau konsekuen dengan perkataan Sumitro itu, maka saya sudah. Tidak boleh kita bermain-main. Setuju. Mencelupkan kaki kita di kubangan nilai etik itu tidak boleh. Karena disitulah pertaruhan dignity yang kita punya. Atas dasar itu, dengan segala sikap konsekuen yang ingin coba saya ajak ke kita semua, sebagaimana perkataan Sumitro Jayahadikusumo, saya bisa memaklumi, bisa memahami seandainya terhadap paslon 2 ditutup pintunya. Tetapi sebagai manusia saya tetap punya ruang bertoleransi. Karena hidup toh tidak selalu hitam atau putih. Kalau kemudian hakim memutuskan bahwa yang didiskualifikasi adalah Gibran saja, saya bisa terima itu. Ada seseorang